Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Muhammad Daniel. Pada kesempatan kali ini seperti janji saya kemarin bahwa saya akan buatkan video untuk sosial kultural dan manajerial ya. Yang mana itu adalah request terbanyak dari teman-teman di komentar. Baik teman-teman, jadi untuk manajerial dan sosiokultural ini saya anggap lebih mudah ya dibanding SJT, karena di sosiokultural dan manajerial ini kita sudah punya pengalaman di tahun 2021 yang lalu. Baik, sebelum masuk ke latihan soal atau pembahasan soal, saya mohon bantuan teman-teman untuk klik subscribe, like, dan bantu share ke sosial media teman-teman biar saya makin semangat dalam mengupload video-video yang terkait dengan P3K. Jadi ini khusus untuk semua formasi ya, teknis, perawat, dan sebagainya. Semua bisa pelajari ini karena ini bersifat umum ya teman-teman. Baik, kita lihat dulu ya apa-apa yang harus dipersiapkan dalam tes manajerial dan sosiokultural itu ya. Ini hanya gambaran singkat saja ya untuk teman-teman nanti biar tidak pusing saat menjawab soal-soal manajerial ini. Ini kompetensi manajerial itu merupakan tes untuk menilai penguasaan, pengetahuan, keterampilan, serta sikap sebagai pelamar dalam berorganisasi. Nah, di dalam soal-soal dalam tes ini berkaitan dengan integritas ya, kemudian ada kerjasama, kemudian ada komunikasi, orientasi pada hasil ya, ada pelayanan publik, pengembangan diri, mengelola perubahan, ada pengambilan keputusan. Jadi 8 item ini tercakup dalam tes manajerial ya. Jadi ini nanti akan muncul tapi dikasih contoh kasus juga ya teman-teman. Nanti saya kasih tipsnya. Yang jelas sosiokultural dan manajerial itu panjang-panjang kalau menurut pengalaman di tahun 2021. Tapi kalau menggunakan tips yang saya akan kasih nanti, itu akan mudah kita dalam menentukan pilihan jawaban yang memiliki poin tertinggi, karena manajerial dan sosiokultural itu tidak ada jawaban pilihan benar dan salah. Baik, kita lihat contoh soalnya teman-teman. Tadi sudah saya gambarkan apa-apa saja yang diujikan ya. Sekarang kita langsung masuk ke contoh soalnya. Mampu mengingatkan, mengajak rekan kerja untuk bertindak sesuai nilai, norma, dan etika organisasi demi kelancaran acara esok hari. Divisi saya diminta kerja lembur, padahal saya sudah berjanji untuk mengantar ibu saya ke dokter. Yang seharusnya saya lakukan adalah A. Pulang dan teman-teman tidak mengetahuinya. B. Pulang lebih cepat dengan pura-pura sakit. C. Mencoba menghubungi ibu saya dan mengatakan saya akan sedikit terlambat. D. Lembur sampai pekerjaan selesai. E. Meminta izin kepada atasan untuk mengantar ibu saya sebentar lalu kembali bekerja. Nah, coba teman-teman jawab dulu kira-kira yang mana jawaban yang memiliki poin tertinggi di antara kelima opsi ini. Kalau dirasa terlalu cepat, teman-teman bisa pause dulu videonya. Baik, teman-teman, saya langsung jawab ya. Jadi kalau teman-teman mau coba jawab, bisa di pause dulu videonya ya. Siapa tahu membutuhkan waktu untuk berpikir. Nah, jadi jawaban terbaik menurut saya adalah opsi E, memiliki poin tertinggi, meminta izin kepada atasan dulu untuk mengantar ibu. Setelah itu baru kita kembali ke tempat kerja kita. Ini terkait dengan integritas dan kerjasama ya. Jadi 2 poin yang diambil dari ke-8 poin yang tadi sudah saya perlihatkan sebelumnya teman-teman. Kalau opsi A, pulang dan teman-teman tidak mengetahuinya, ini sangat buruk ya, dianggap tidak punya integritas sama sekali. Pulang lebih cepat dengan pura-pura sakit, ini juga sama.
tidak punya integritas dan tidak mau bekerja sama, mencoba menghubungi ibu saya dan mengatakan saya akan sedikit terlambat. Nah, kalau opsi ini saya kasih poin kedua tertinggi ya. Kedua tertinggi setelah opsi E, teman-teman. Ya, demi kelancaran esok hari. Nah, ini diminta lembur padahal sudah janji untuk mengantar ibu ke dokter ya. Kalau opsi D ini bisa jadi dokter itu kan tidak selamanya 24 jam ada ya. Jadi harus kita antar dulu ibu kita baru kita kembali lembur. Lembur itu agak lama teman-teman, bukan waktu yang agak sedikit ya. Opsi D, lembur sampai pekerjaan selesai. Kalau lembur sampai pekerjaan selesai, otomatis ibunya tidak akan diantar ke rumah sakit lagi. Oke, jadi di sini dia punya integritas terhadap perusahaan dan bekerja sama dengan baik. Kita lanjut ke soal berikutnya. Di kantor Anda menemukan beberapa inventaris kantor yang rusak dan hanya Anda yang mengetahui bagaimana sikap Anda. A. Saya diam saja karena saya bisa dituduh sebagai pelaku kalau melapor. B. Saya akan memberitahu rekan saya. C. Saya selidiki siapa yang melakukan pengrusakan itu. D. Melapor ke bagian perlengkapan agar ditindaklanjuti. E. Karena saya sedang sibuk, nanti saja dipikirkan. Jawab dulu teman-teman biar lebih serius belajarnya. Baik, jadi jawaban terbaik adalah opsi D ya, melapor ke bagian perlengkapan. Sebaiknya dilapor memang ya. Ini terkait dengan integritas teman-teman di kantor itu. Nah, jadi integritas itu adalah soal yang kebanyakan atau paling banyak muncul di soal-soal manajerial tahun lalu ya teman-teman, tahun 2021 yang lalu. Ini saya diam saja karena saya bisa dituduh sebagai pelaku kalau melapor. Nah, ini dia cenderung takut dituduh ya teman-teman. Ini dianggap tidak punya kurang, integritasnya kurang ya, rasa pedulinya kurang terhadap organisasi tersebut. Dia lebih mementingkan kepribadiannya. Saya akan memberitahu rekan saya. Ini kurang tepat ke rekannya, harusnya ke bagian perlengkapan ya. Kalau rekannya bisa jadi dia nanti hanya cuek juga ya, tidak ada solusi. Kemudian saya selidiki siapa yang melakukan pengusahaan itu, tidak perlu melakukan penyelidikan ya teman-teman. Itu agak ribet apalagi kalau kita dalam keadaan sibuk. Selanjutnya di opsi E, karena saya sedang sibuk nanti saja dipikirkan. Nah, ini juga dianggap kurang punya integritas terhadap keadaan atau organisasi yang terjadi di kantornya, kurang peduli ya. Jadi jawaban terbaik ada di opsi D, langsung melapor saja ke bagian perlengkapan agar ditindaklanjuti. Kita lanjut ke soal berikutnya. Dahlan adalah ketua organisasi yang baru dilantik. Dia belum lama bergabung dengan organisasi, namun karena dia luas dan mudah bergaul, akhirnya dia menjadi ketua. Ternyata setelah menjadi ketua, sikapnya berubah menjadi cenderung kaku dan keputusan yang dibuat susah untuk diubah. Jika Anda menjadi anggota organisasi tersebut, apa yang akan Anda lakukan? A. Mengajak teman-teman lain untuk memberikan masukan ke Dahlan sehingga kelompok yang solid tidak terpecah. B. Mengajak Dahlan berdialog secara empat mata. C. Meminta Dahlan untuk tidak bersikap otoriter di forum formal sehingga menjadi kesepakatan bersama. D. Membentuk kelompok untuk menentang kebijakan yang dibuat Dahlan agar dia tahu kesalahan yang telah diperbuatnya. E. Membiarkannya saja, nanti juga Dahlan sadar sendiri. Silahkan dijawab dulu. Oke, jadi jawaban terbaik ada di opsi A. Nah, untuk
opsi B, yaitu mengajak dahlan berdialog secara empat mata, saya kira itu agak sulit ya teman-teman, karena dahlan ini dia orangnya kaku, cenderung kaku, dan keputusan yang dibuat itu susah untuk diubah ya. Jadi kurang tepat kalau kita melakukan dialog empat mata. Ini bisa dilakukan kalau tidak ada opsi A. Jadi saya kasih ini sebagai poin kedua tertinggi setelah opsi A ya teman-teman. Jadi minimal teman-teman itu dapat poin kedua tertinggi ya. Jangan rendah-rendah terus, tidak bisa bersaing nanti di perankingan. Harusnya kalau bisa yang maksimal, kalaupun meleset sedikit saja melesetnya ya. Turun ke 4, turun ke misalnya nilainya sampai 5, turun ke 4 ya. Itu saja. Kalau turun hanya turun ke 4, tidak lebih dari 4 itu. Tidak turun ke 3, 2, apalagi 1 ya teman-teman. Selanjutnya meminta dahlan untuk tidak bersikap otoriter di forum formal sehingga menjadi kesepakatan bersama. Nah ini saya pikir kurang tepat, karena meminta dahlan untuk bersikap tidak otoriter di forum formal itu kurang bagus kesannya dan bisa membuat ketersinggungan terhadap dahlan. Opsi D, membentuk kelompok untuk menentang kebijakan yang dibuat dahlan agar dia tahu kesalahan yang telah diperbuatnya. Ini tidak boleh juga ya, tidak boleh. Kita ASN dilarang sama sekali untuk membangkang ke organisasi kita ya, ke instansi kita. Kita harus taat. Kemudian opsi E, membiarkannya saja nanti juga dahlan sendiri. Nah ini melakukan pembiaran, artinya dia tidak peduli apakah organisasi atau instansi itu bakal berhasil ke depannya atau bagaimana. Karena dahlan belum tentu akan sadar nanti dengan sendirinya ya. Mungkin butuh waktu lama ya teman-teman. Oke, jadi jawaban terbaik ada di opsi A, memiliki poin tertinggi ya. Ini erat kaitannya dengan bekerja sama. Kalau opsi A tidak ada, kita lebih cenderung ke opsi B, yaitu komunikasi efektif. Tapi karena opsi A ini lebih bagus, kita cenderung ke opsi A, bekerja sama. Nah, saya lupa teman-teman dari tadi kasih tipsnya, tips untuk menjawab soal yang panjang seperti ini. Kita langsung lari ke opsi saja ya. Nah, lihat saja ujungnya cerita yang panjang ini, apa yang akan Anda lakukan. Kita cari kalimat yang paling bagus di antara kelima opsi ini, atau solusi yang paling bagus di antara kelima opsi ini. Jadi tidak perlu repot lagi memikirkan yang lain, tinggal langsung ke opsi. Kalau misalnya kita kepepet ya, kepepet waktu, kita langsung ke opsi saja, memilih kalimat opsi yang memiliki kalimat terbaik, yang lengkap, yang bagus di antara opsi-opsi yang lainnya teman-teman. Seperti itu dia, hanya seperti itu saja, tidak perlu panjang lebar ya. Saya tidak suka panjang kali lebar. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Saat Anda dituduh dan dimarahi oleh atasan, sedangkan hal tersebut tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, yang akan Anda lakukan adalah A, menanggapi pertanyaan dari siapapun tentang isu-isu tersebut. B, saya akan berusaha menemukan penyebar isu itu dan membuat perhitungan dengannya. C, saya akan membiarkannya saja karena nanti juga akan hilang dengan sendirinya. D, berusaha menjelaskan keadaanku yang sebenarnya. E, meminta pertimbangan teman dekat saya. Ya, saya yakin sudah dijawab. Kita langsung lihat jawabannya teman-teman. Jadi jawaban terbaik ada di opsi D, yaitu berusaha menjelaskan keadaanku yang sebenarnya. Sini dia dimarahi ya. Dia dituduh dan dimarahi oleh atasan, sedangkan dia sebenarnya tidak melakukan hal tersebut ya. Ini terkait dengan komunikasi efektif ya. Bagaimana cara kita berkomunikasi sehingga atasan tersebut bisa adem ayem dalam menerima penjelasan kita ya. Itu dibutuhkan komunikasi yang efektif. Kalau opsi A, menanggapi pertanyaan dari siapapun tentang isu-isu tersebut, itu
hanya akan menyebabkan konflik saja ya di antara teman-teman. Selanjutnya saya akan berusaha menemukan penyebar isu dan membuat perhitungan. Jangan sama sekali memilih opsi yang ada kalimat-kalimat negatif seperti ini ya teman-teman. Saya akan membiarkan saja karena nanti juga akan hilang dengan sendirinya. Ini juga yang ada kata membiarkan, hindari juga, itu kurang bagus, kesannya bermasa bodoh ya. Selanjutnya yang opsi E, meminta pertimbangan teman dekat saya. Ya, tidak perlu meminta pertimbangan dengan teman dekat karena kita sudah dimarahi pada saat itu ya. Jadi jalan satu-satunya adalah menjelaskan dengan baik keadaan kita yang sebenarnya kepada atasan tersebut. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Sudah berapa jawaban yang sama dengan jawaban saya teman-teman? Kalau jawaban teman-teman itu sama dengan jawaban saya yakin insya Allah nanti tinggi nilai manajerialnya dan sosiokulturalnya. Ini kita sekarang masih di manajerial ya teman-teman. Coba kita pakai tadi tips yang kepepet itu, tips yang lagi buru-buru karena kekejar waktu. Kita langsung ke opsi ya, kita tes ya teman-teman. Memberikan dana tersebut asal Anda bisa bekerja di perusahaan itu. Menolak tawaran itu dan mencoba melamar dengan cara yang baik, ikut seleksi. C. Mempertimbangkan tawaran itu. D. Melaporkan ulah HRD itu kepada pimpinan perusahaan. E. Menerima tawaran itu, toh tidak ada orang yang tahu. Nah, dari kelima opsi ini tanpa membaca soal di atas, kita sudah bisa menentukan jawaban yang terbaik ya. Ya, memberikan dana tersebut asal Anda bisa bekerja di perusahaan itu. Nah, ini sudah ada bau-bau tidak enak ya. Menolak tawaran itu dan mencoba melamar dengan cara yang baik, ikut seleksi. Nah, ini ada kalimat positif. Jadi bisa jadi ini jawaban yang benar. Ya, mempertimbangkan berarti ada negatif, ada positif, berarti ini masih agak bimbang. Opsi B masih lebih bagus. Melaporkan ulah HRD itu kepada pimpinan perusahaan. Nah, berarti ada yang salah di atas sini. Nah, berarti ini yang terbaik ya. Ini terlalu keras ya kesannya. Nanti kita simpan dulu sebagai pertimbangan. Kalau kita mau lihat secara cepat soal yang di atas, menerima tawaran itu atau tidak ada yang tahu. Nah, ini sudah kalimat negatif, otomatis ini salah, teman-teman. Seperti itu maksud saya ya. Semoga dipaham. Nah, tinggal dua opsi sekarang yang tersisa. Kalau kita punya waktu tidak ada apa-apa, kita baca cepat, lihat ya. Tapi baca cepat untuk menangkap bacaan itu harus dengan latihan. Makanya teman-teman harus banyak-banyak latihan. Oke, seorang staf HRD kita baca ya. Saya baca ini karena kita sedang belajar. Kalau saya kerja soal, saya tidak akan baca selambat ini ya. Seorang staf HRD di sebuah instansi menawarkan kepada Anda bahwa Anda bisa diterima sebagai karyawan di perusahaan tersebut. Nah, ini seorang staf HRD ya. Namun Anda dimintai sejumlah dana. Nah, ini sudah ada negatif di sini. Sejumlah dana berarti ada sogokan ya yang bakal terjadi agar proses tersebut berjalan lancar. Nah, sikap Anda berarti sudah benar. Jawaban terbaik ada di opsi B, menolak tawaran itu dan mencoba melamar dengan cara yang baik atau ikut seleksi. Ini terkait dengan integritas kita ya sebagai pribadi yang baik ya, yang punya integritas. Kalau opsi D ini terlalu keras teman-teman ya. Takutnya akan ada efek negatif yang timbul. Jadi saya lebih cenderung ke opsi B. Menolak saja dan kemudian ikut dengan baik-baik ya. Ikut dengan cara melamar dengan cara yang baik. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini dia jawabannya teman-teman. Sudah bagus ya. Jadi seperti itu ya tekniknya, tipsnya kalau terlalu panjang soalnya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Saya ditugaskan untuk memimpin tim kerja dengan batas waktu yang sangat ketat. Anggota tim memperlihatkan sikap tidak peduli dengan tugas yang diemban. Sikap saya adalah A. Bekerja sendiri, yang penting tugas selesai. B. Mengancam mengeluarkan anggota yang tidak serius dari tim kerja. C. Melaporkan mereka pada pimpinan agar diberi sanksi. D. Membagi tugas secara adil, memotivasi anggota untuk menyelesaikannya. E. Menasihati agar sadar akan pekerjaan tugas yang diembannya. Oh, ini
tidak ada ya. Baik, kita lihat jawaban terbaik. Saya yakin teman-teman sudah jawab dan sudah pause kalau memang terlalu cepat. Jadi jawaban terbaik adalah opsi D ya. Membagi tugas secara adil dan memotivasi anggota untuk menyelesaikannya. Ini termasuk di pengembangan diri ya. Dari 8 kriteria yang sudah kita baca bersama tadi di awal, teman-teman. Nah, ini kita ditugaskan untuk memimpin tim ya. Anggota kita ada yang tidak peduli maaf, dengan tugas yang diemban. Bekerja sendiri yang penting tugas selesai. Kita di sini tugasnya sebagai pemimpin tim ya. Kalau bekerja sendiri berarti pekerjaan itu tidak akan maksimal, teman-teman. Ini dibutuhkan tim ya. Mengancam mengeluarkan anggota yang tidak serius. Jadi kalau ada kata-kata negatif seperti ini, seperti tadi juga, itu sebaiknya dihindari ya. Langsung saja dicoret seperti ini. Melaporkan mereka pada pimpinan agar diberi sanksi ya. Ya, ini masih kurang bagus ya. Sedikit-sedikit melapor, mana wibawa Anda sebagai pemimpin ya. Anda di sini sudah ditugaskan sebagai pemimpin, berarti Anda tidak punya kemampuan, dianggap tidak punya kemampuan untuk pengaman diri dan orang lain ya. Sedikit-sedikit lapor ya. Membahas tugas secara adil lah, ini yang terbaik. Membagi tugas secara adil dan memotivasi, begitulah sikap seorang pemimpin. Untuk opsi E juga bagus, tapi masih lebih bagus opsi A ya. Ini saya kasih nilai kedua tertinggi yang opsi E ini. Nih, dia lebih positif ya, memotivasi itu lebih bagus daripada menasihati, seperti itu, teman-teman. Baik, sekarang kita sudah masuk di sosiokultural, teman-teman. Nah, sosiokultural ini aturan-aturannya, teman-teman. Jadi berdasarkan undang-undang, ini sudah tidak muat ya, banyak sekali. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara ya. 3 fungsi ASN. Nah, yang pertama adalah pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, kemudian perekat dan pemersatu bangsa. Sebenarnya manajerial sosiokultural itu sebenarnya satu, tapi dipisah menjadi masing-masing sub ya. Jadi kalau manajerial itu dia cenderung ke dua hal ini. Kalau sosiokultural dia cenderung ke sini, perekat dan pemersatu bangsa. Ini sebagai pemahaman saja untuk teman-teman yang baru nonton channel ini. Nanti di selanjutnya tidak ada lagi yang seperti ini ya. Kita langsung bahas soal. Dalam Permen nomor 38 tahun 2017 di atas ada beberapa level ya. Sebenarnya ada 5 level, teman-teman, tapi yang saya ambil hanya 3 saja karena untuk level 4 dan 5 itu adalah untuk eselon ya. Dan menurut pengalaman yang lalu hanya ada sampai 3 level saja yang banyak muncul soalnya, teman-teman. Jadi tidak perlu saya ambil semuanya, yang dibutuhkan saja. Nah, ini dia tingkat kemahiran kompetensi ya. Jadi saya ambil hanya 3. Yang pertama ada integritas juga dalam sosiokultural itu, bukan hanya di manajerial saja. Menjunjung tinggi sikap toleransi dan menjaga harga diri pihak lain dalam lingkungan keberagaman ya. Selanjutnya menghindari konflik yang disebabkan karena kepentingan pribadi, kelompok atau golongan. Itu dia ya. Selanjutnya bijak dalam menggunakan media sosial dan tidak melakukan bullying. Yang kedua adalah profesionalisme, peka dan empati terhadap perbedaan serta sikap tenang dalam menghadapi konflik atau perbedaan ya. Mengutamakan kepentingan bangsa atas kepentingan pribadi. Yang ketiga adalah sinergi, saling percaya dan saling menghormati. Contoh sikap yang selaras dengan level sinergi kompetensi sosiokultural adalah menghormati dan menghargai perbedaan politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, umur, atau kondisi kecacatan. Nah, itulah semua yang harus diperhatikan untuk bisa paham seperti apa itu sosiokultural ya, teman-teman. Jadi nanti kalau kita paham, nanti gampang enak ya menjawab soal-soalnya. Nah, saya simpulkan begini saja, teman-teman. Jadi dalam tes ini di sosiokultural itu ini saja yang perlu diperhatikan. Peka terhadap budaya ya, perbedaan budaya,
kemudian kemampuan untuk bergabung, ya, berhubungan sosial maksudnya, rasa peka terhadap konflik, kemudian empati. Seperti itu teman-teman. Ini saja yang kita ingat baik-baik dalam soal sosiokultural itu, biar simple, biar tidak ribet. Ya, kalau yang tadi ini kita akan pusing sendiri sebelum ujian. Oke. Sudah ya? Saya anggap sudah dipaham yang ini. Kita langsung lihat contoh soalnya. Anda berencana untuk mengambil sisa cuti, tetapi tiba-tiba rekan Anda meminta Anda agar membatalkan cutinya karena rekan Anda ingin menjenguk keluarganya yang sakit di luar kota. Reaksi yang Anda berikan pada kejadian tersebut adalah A. Menunda cuti, B. Tetap cuti karena hak Anda, C. Meminta maaf karena tidak dapat membantu, D. Mempertimbangkannya, E. Cuti bersamaan. Nah teman-teman, ini ada contoh kasus sosiokultural yang harus teman-teman jawab ya. Silakan jawab dulu. Jadi jawaban terbaik menurut saya ada di opsi A. Kita menunda cuti ya. Di sini kita baru berencana untuk mengambil sisa cuti ya, karena kita belum pernah cuti. Tiba-tiba rekan kita meminta membatalkan cutinya, meminta kita ya membatalkan cuti. Dia yang ingin cuti ceritanya nih, karena rekan kita ini ingin menjenguk keluarganya yang sakit di luar kota. Ini orang sakit loh ya. Reaksi yang Anda berikan ya, harusnya kita menunda cuti dan mendahulukan teman kita dulu. Ini terkait dengan empati ya di sini. Yang empati teman-teman, bisa berempati ke orang lain seperti itu. Nah, tetap cuti karena hak Anda, ini terkesan egois ya, tidak punya rasa empati. Meminta maaf karena tidak dapat membantu. Nah, ini kan tidak ada yang mendesak di kita ya, hanya ingin saja mengambil sisa cuti. Jadi apa salahnya kalau kita tunda dulu untuk orang sakit ini. Mempertimbangkan berarti masih ragu-ragu untuk berbuat baik ya. Dia belum merasakan ya, belum punya rasa empati yang tinggi. Cuti bersamaan. Nah, kalau cuti bersamaan bukan solusi yang bagus, bisa instansinya, organisasinya amburadul nanti ya teman-teman. Jadi harus ada yang mengalah dulu. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, seperti ini modelnya nanti. Teman-teman jangan langsung pusing ya. Coba kita jawab menggunakan teknik saya untuk menjawab manajerial dan sosiokultural ya. Kita langsung ke sini. Menelpon dan memohon maaf karena tidak akan hadir dan memberi kado di lain kesempatan. Ini berarti ada undangan ya. Kita sudah bisa tangkap. Hadir sebentar saja, memberi kado dan segera pulang untuk menghargai undangannya. Ini bisa kita simpan sebagai jawaban yang bagus. Datang dengan ekspresi yang tidak menyenangkan karena banyak anak-anak. Nah, ini kurang bagus ini. Dia tidak menyenangkan. Ini sudah positif, otomatis kita tidak usah. Sudah negatif, maaf. Kita langsung silang saja, tidak usah kita pilih. Datang dan memberi kado dan mengikuti acara sampai selesai. Nah, ini bagus juga. Kita lihat saja nanti. Tidak datang tanpa konfirmasi apapun, karena jika datang Anda akan merasa sangat terganggu dengan keberadaan anak-anak. Nah, ini lebih parah lagi karena sudah tidak datang dan tanpa apapun. Kalau ini opsi A masih bagus ya, karena mohon maaf. Oke, jadi sudah ada jawaban dua yang kita pegang. Kira-kira yang mana nih jawaban terbaik? Kalau kita mau baca cepat, kita langsung ke soalnya lagi. Kalau misalnya sudah kepepet sekali, kita ketinggalan waktu, langsung saja melangkah. Tentukan salah satu dari kedua kalimat ini yang terbaik. Ambil yang paling bagus, teman-teman. Nah, kita baca ya soalnya. Ini kita belajar ya, jadi saya agak santai bacanya. Dalam rangka merayakan ulang tahun anak rekan kerja Anda yang sangat dekat. Nah, sangat dekat dengan Anda. Rekan kerja Anda mengundang Anda dan meminta Anda untuk datang ke acara ulang tahun anaknya. Nah, kita diundang nih dengan teman dekat kita. Yang diadakan besok malam di sebuah restoran cepat saji tidak jauh dari kontrakan kita. Nah, apalagi tidak jauh dari kontrakan kita nih acaranya.
Anda tahu persis pasti akan diadakan pesta untuk anak-anak yang sangat meriah. Padahal Anda sendiri sangat tidak menyukai anak-anak. Masalahnya kita tidak suka dengan anak-anak. Ya, maka yang Anda lakukan, nah itu dia tadi. Jadi ada dua opsi yang bagus ya, antara B sama D. Tidak usah lagi saya ulang lagi opsinya ya. Jadi jawaban terbaik menurut saya ada di opsi A ya. Maaf. Opsi D ya. Sudah ngantuk ini, sudah jam 12 lewat teman-teman. Datang dan memberi kado, mengikuti acara sampai selesai ya. Itu termasuk penghargaan paling tinggi sampai selesai. Ya, di sini ada kata menghargai ya teman-teman. Tapi penghargaan paling tinggi itu adalah saat menghadiri acara dan kita ikut acara tersebut sampai selesai. Itu adalah penghargaan tertinggi terhadap panitia, terhadap orang yang mengadakan acara tersebut ya teman-teman. Jadi opsi terbaik ada di opsi D ya, karena ini sangat dekat ya, sangat dekat dengan kita, mana mungkin kita tinggalkan ya, seperti itu teman-teman. Meskipun ada yang tidak kita sukai di sini ya. Semoga difaham ini. Kita lanjut ke soal berikutnya. Saya baru saja pindah ke lingkungan baru dan ingin mengadakan syukuran dengan mengundang pentas musik. Seorang tetangga mengingatkan saya kalau budaya di lingkungan tersebut menganggap pentas musik adalah sesuatu yang kurang baik. Yang saya lakukan adalah A. Mengganti acara dengan yang lebih cocok untuk lingkungan tersebut. B. Tetap mengadakan pentas musik seperti rencana semula. C. Membatalkan dan tidak jadi mengadakan acara. D. Tetap mengadakan pentas musik dengan pengisi acara yang sesuai dengan selera lingkungan sekitar. E. Berkomunikasi dengan keluarga untuk cari solusi permasalahan. Oke, dijawab dulu teman-teman. Baik, jadi jawaban terbaik adalah mengganti acara dengan yang lebih cocok dengan lingkungan tersebut ya. Kita harus peka ya, harus empati, harus menghindari konflik. Ini kalau opsi ini kita kan baru pindah ya ke lingkungan yang baru, ingin mengadakan syukuran, kemudian mengundang musik, pentas musik, tapi masalahnya adalah di lingkungan tersebut tidak senang dengan acara pentas musik. Nah, itu dianggap sesuatu yang kurang baik. Jadi tidak boleh, kita sudah orang baru, tidak boleh seperti itu ya, harus menghindari konflik, peka terhadap konflik, harus empati ya. Tetap mengadakan pentas musik seperti rencana semula, ini mengundang kericuan, mengundang konflik ini teman-teman. Bisa jadi kita diusir ya. Membatalkan dan tidak jadi mengadakan acara, ini kurang inisiatif dan kurang punya solusi ya. Dianggap kurang punya solusi. Tetap mengadakan pentas musik dengan pengisi acara yang disesuaikan dengan selera lingkungan sekitar. Nah, di sini di soal sudah tegas dikatakan bahwa pentas musik ya tidak disukai. Jadi yang namanya ada pentas musik itu pasti mereka tidak akan suka. Berkomunikasi dengan keluarga untuk mencari solusi permasalahan. Nah, ini saya kasih opsi kedua terbaik setelah opsi A ya. Kalau misalnya di lingkungan itu sukanya selawatan ya kita selawatan saja. Kalau di lingkungan itu sukanya main domino ya kita adakan saja acara domino. Seperti itu teman-teman, menyesuaikan. Baik, kita lihat ke soal berikutnya. Saya diutus mengikuti suatu diklat oleh panitia penyelenggara. Saya ditempatkan sekamar dengan orang yang tidak saya kenal, yang berasal dari kota lain. Sikap saya adalah A. Mengajukan keberatan tetapi akhirnya menerima aturan panitia. B. Protes keras dan meminta ditempatkan sendiri saja. C. Mengajukan keberatan dan meminta ditempatkan dengan minimal orang yang dikenal. D. Menerima aturan panitia dan berusaha mengenal dan memahami teman sekamar. E. Menerima aturan panitia. Jawab dulu teman-teman.
Jadi jawaban terbaik ada di opsi D ya. Menerima aturan panitia dan berusaha mengenal dan memahami teman sekamar. Nah, ini kita sedang ikut diklat, kemudian panitia itu menempatkan kita sekamar dengan orang yang tidak kita kenal ya, dari kota lain. Nah, ini masuk di mampu berhubungan baik atau mampu bersosialisasi dengan orang lain, teman-teman ya, perekat ya, mampu merekatkan emosi dengan orang yang baru, mampu bersosialisasi dengan situasi-situasi atau suasana baru dengan orang baru ya. Mengajukan keberatan tapi akhirnya menerima. Nah, ini pekerjaan yang sia-sia ya, teman-teman. Protes keras dan meminta ditempatkan sendiri, berarti dia tidak bisa membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Selanjutnya, mengajukan keberatan dan diminta ditempatkan minimal orang yang dikenal. Ini kurang bagus juga ya. Berarti sama dengan alasan-alasan yang di sini. Kalau ini menerima aturan panitia, ini saya kasih poin kedua tertinggi setelah opsi D ya, teman-teman. Ini dia langsung saja menerima, berarti dia bisa menyesuaikan diri. Nah, ini lebih bagus lagi, berusaha lebih lengkap lagi ya. Berusaha mengenal dan memahami teman sekamar. Jadi harus seperti itu, teman-teman. Kalau kita ingin menggunakan cara cepat, kita langsung bisa juga mengidentifikasi bahwa inilah jawaban terbaik dibanding opsi yang E ini. Kalau ini sudah ada kata-kata yang negatif, keberatan, ada protes keras. Nah, ini juga mengajukan keberatan, berarti yang bersih itu yang bagus hanya opsi D. Jadi itu tipsnya, pilih opsi yang paling bagus kalimatnya, yang paling enak ya. Yang paling enak. Oke, itu saja dulu yang sempat saya share pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi soal ini tidak saya asal ambil ya. Ini berdasarkan pengalaman tahun lalu. Jadi insya Allah saya kalaupun tidak masuk itu akan mirip nanti. Lihat saja teman-teman. Oke, saya dulu. Bagi yang teman-teman yang ingin yang P2, P3 yang ingin pesan ebook bisa hubungi saya ya di komentar. Di situ sudah ada nomor WA dan nomor rekening. Itu khusus untuk ebook SJT. Kalau untuk soal-soal ini belum saya buatkan untuk ebooknya manajerial dan sosiokultural. Yang jelas yang ada di sini itu semuanya soal-soal yang berkualitas, teman-teman. Insya Allah. Mudah-mudahan para subscriber saya lulus semua tahun ini. Amin amin ya rabbal alamin. Itu suatu kebanggaan, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.